Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rul Mujahid yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini yaitu Cetika Oktaviani Tirmaya, Quratul Ain Halid, Rehan Hidayat, dan Muhammad Rul Mujahid atau saya sendiri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai di sesi selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Quratul Ain. Tanya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu penerapan AL dalam komputer grafis. Next, Rohi. Artificial Intelligence atau AL adalah kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Tujuan utama AL adalah untuk memudahkan efisiensi dan produktivitas pada berbagai bidang. AL telah banyak mengalami perkembangan dari yang awalnya hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas sederhana hingga sampai saat ini mampu membantu manusia melaksanakan rutinitas sehari-hari, termasuk di dalam dunia kerja. Salah satunya adalah pemanfaatannya dalam media komputer grafis. Yang kedua yaitu penerapan AL dalam komputer grafis. Dalam konteks komputer grafis, AL dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk konten visual dengan kemampuan AL untuk mempelajari pola dan ciri-ciri dari dataset yang ada. Teknologi ini dapat membantu menciptakan gambar dan animasi yang lebih realistis dan kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Secara keseluruhan, pemanfaatan AL dalam media komputer grafis telah membawa banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan konten visual, serta meningkatkan kualitas dan realisme dari gambar dan video yang dihasilkan. Dengan kemajuan teknologi AL yang terus berkembang, kita dapat mengharapkan terobosan yang lebih banyak di masa depan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Adapun materi selanjutnya yaitu teknik deep learning dan neural network akan diwakilkan oleh Cantika Oktaviani Starmaya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi kedua yaitu teknik deep learning dan neural network. Next, teknik deep learning dan neural network yaitu network dan deep learning adalah dua teknik yang sering digunakan dalam pengembangan artificial intelligence atau AI. Selanjutnya, neural network adalah sebuah model matematika yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Sedangkan deep learning adalah suatu subbidang dari machine learning yang menggunakan neural network dengan banyak layer untuk mempelajari data. Next. Teknik neural network adalah metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Neural network adalah tipe proses machine learning yang disebut deep learning, yang menggunakan simpul atau neuron yang saling terhubung dalam struktur berlapis yang menyerupai otak manusia. Neural network menciptakan sistem adaptif yang digunakan oleh komputer untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya secara terus-menerus. Oleh karena itu, neural network buatan berusaha untuk memecahkan masalah yang rumit, seperti meringkas dokumen atau mengenali wajah dengan akurasi yang lebih tinggi. Next. Teknik deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia.
Teknologi ini sangat efektif untuk mengelola data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Ia mampu mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Next. Contoh penerapan neural network dan deep learning, yaitu beberapa contoh penerapan neuralnya adalah yang pertama, image recognition untuk mengenali objek dalam gambar atau video. Yang kedua, natural language processing untuk memproses teks dan bahasa manusia, seperti analisis sentimen, pemrosesan bahasa alami, dan terjemahan otomatis. Yang ketiga, autonomous vehicles untuk mengembangkan kendaraan otonom yang dapat mengenali lingkungan sekitarnya dan membuat keputusan secara otomatis. Yang keempat, space recognition untuk mengenali suara manusia dan melakukan speak to text atau text to space. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Adapun materi selanjutnya yaitu teknologi AI pada animasi dan visualisasi data akan dibawakan oleh Kuratul Ain Halid. Kipranya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan teknologi AI pada animasi dan visualisasi data. Next, suruh. Yang pertama yaitu teknologi AI telah menjadi solusi yang populer dalam industri animasi dan visualisasi data karena kemampuannya untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan efisien dalam pengelolaan data dan animasi. Berikut adalah beberapa contoh pengaplikasian teknologi AI pada animasi dan visualisasi data. Yang pertama, Generative Adversarial Networks yaitu GNAS, Natural Language Processing, Motion Capture, dan untuk yang pertama yaitu Generative Adversarial Network. Generative Adversarial Network atau GAN adalah salah satu jenis algoritma machine learning yang digunakan untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data asli. GNA terdiri dari dua model neural network. Yang pertama generator dan diskriminator yang saling berlawanan dalam proses pembelajaran. Generator bertugas untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan asli, sedangkan diskriminator bertugas untuk membedakan antara data asli dan data palsu yang dihasilkan oleh generator. Next. Yang kedua itu Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi AI yang dapat digunakan untuk mengubah teks menjadi animasi atau visualisasi data. Dengan NLP dapat diproses teks dalam bentuk penggunaan bahasa maupun dan digunakan untuk membuat animasi visualisasi data yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu motion capture adalah teknologi yang merekam perekaman secara realistis atau nyata dari model manusia ke dalam dunia digital, 2 dimensi atau 3 dimensi. Motion capture dibantu oleh software perekaman gerakan sekaligus pengolahan karakter dan digunakan dalam industri film atau animasi. Di dalam pembuatan film, motion capture berarti merekam aksi dari aktor manusia untuk menganimasi karakter digital ke model animasi komputer 2 dimensi atau 3 dimensi, termasuk wajah dan jari-jari atau penangkapan ekspresi yang halus. Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai performance capture. Next. Yang terakhir yaitu pengenalan wajah. Teknologi AI yang dapat mengenali wajah manusia dapat digunakan untuk membuat animasi atau visualisasi data yang lebih realistis dengan kemampuan untuk mengenali wajah manusia. Teknologi AI dapat digunakan untuk membuat animasi atau visualisasi data yang mengikuti gerakan wajah dan ekspresi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Dan tak kira sudah sampai di penghujung presentasi. Demikianlah tadi presentasi dari
kelompok 8. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pada yang berpartisipasi pada presentasi hari ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.